Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Sabila Balkis dengan NIM 240306086. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi unggas betina dan organ reproduksi unggas jantan. Tapi sebelumnya untuk yang betina akan saya gambar terlebih dahulu. Jadi ini adalah gambarnya. Nah, saluran reproduksi unggas betina terdiri dari ovarium, infundibulum, magnum, isthmus, uterus atau shell gland, lalu vagina dan kloaka. Organ pertama yaitu ovarium. Ovarium berfungsi menghasilkan ovum atau kuning telur serta hormon reproduksi. Proses ini dibantu oleh sel folikel yang membantu perkembangan kuning telur dan pembentukan ovum berlangsung beberapa hari. Organ kedua yaitu infundibulum. Infundibulum berfungsi menangkap ovum dan menjadi tempat terjadinya pembuahan. Bagian ini dibantu oleh silia atau rambut halus yang menggerakkan ovum. Proses berlangsung sekitar 15-30 menit. Organ ketiga yaitu magnum. Nah, magnum ini berfungsi membentuk putih telur atau albumen. Proses ini dibantu oleh sel kelenjar albumen yang menghasilkan putih telur. Waktu yang dibutuhkan sekitar 3 jam. Organ keempat yaitu isthmus. Nah, isthmus berfungsi membentuk membran kerabang telur. Proses ini dibantu oleh sel pembentuk membran kerabang dan berlangsung sekitar 1-2 jam. Organ kelima yaitu uterus atau shell gland. Uterus berfungsi membentuk kerabang telur dan memberi warna telur. Proses ini dibantu oleh kelenjar kalsium yang membantu pengerasan kerabang. Lalu waktu yang dibutuhkan sekitar 18-20 jam. Organ keenam yaitu ada vagina. Nah, vagina ini membantu proses pengeluaran telur dengan bantuan otot dinding vagina. Proses berlangsung beberapa menit. Organ terakhir yaitu ada kloaka. Kloaka merupakan tempat keluarnya telur dari tubuh unggas atau oviposisi. Pengeluaran telur dibantu oleh kontraksi otot kloaka dan berlangsung beberapa menit. Jadi, proses pembentukan telur itu dimulai dari ovarium, lalu menuju infundibulum, lalu ke magnum, terus isthmus, uterus, vagina, dan akhirnya keluar melalui kloaka. Total waktu pembentukan telur itu sekitar 24-26 jam. Baik, jadi kita akan masuk ke organ reproduksi jantan. Jadi sebelumnya akan saya gambar terlebih dahulu untuk baterainya. Nah, jadi
unggas jantan. Hapus yang mana ya? Unggas jantan. Baik, sekarang kita akan masuk ke organ reproduksi unggas jantan. Jadi yang pertama itu ada testis. Nah, testis ini adalah organ reproduksi utama pada hewan jantan yang terletak di dalam skrotum berbentuk oval, berjumlah sepasang. Dalam testis terdapat dalam testis ini terdapat tubulus seminiferus yang menjadi tempat pembentukan sel sperma melalui proses spermatogenesis. Selain itu, testis juga menghasilkan hormon testosteron yang berperan dalam perkembangan organ reproduksi, pembentukan sifat kelamin sekunder, serta mengatur aktivitas reproduksi jantan. Fungsi testis menghasilkan sperma, lalu mengatur pengembangan fungsi jantan dan menghasilkan hormon testosteron. Sekarang kita masuk ke epididymis. Nah, epididymis ini merupakan saluran panjang yang berkelok-kelok yang menempel pada bagian belakang testis. Terdiri dari kepala atau caput, badan atau bahasanya korpus, dan ekor kaudal. Sperma yang baru terbentuk dari testis akan masuk ke epididymis untuk mengalami pematangan, sehingga memiliki kemampuan bergerak dan membuahi sel telur. Fungsi utama epididymis yaitu pematangan sperma, penyimpanan sementara sperma, lalu menyalurkan sperma dari testis ke vas deferens. Nah, vas deferens ini berfungsi untuk vas deferens ini memiliki fungsi dari epididymis, yaitu menyalurkan sperma dari testis ke vas deferens. Lalu penis ini adalah alat kelamin yang digunakan untuk kawin unggas jantan dan unggas betina. Lalu penis ini juga berfungsi untuk pengeluaran sperma yang dilakukan saat kawin. Nah, sekian proses menjelaskan organ reproduksi unggas jantan dan unggas betina dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.